dengan uang yang begitu besar. Jadi Pak Prabowo, ini saya sedang berdiskusi, mendengarkan aspirasi dari seorang pelaku usaha, dan mungkin semoga ini sampai kepada Pak Prabowo atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada Pak Prabowo? Yang menjadi harapan kita sebagai Bapak sebagai pelaku usaha tentunya agar para koruptor itu diperjuangkan oleh para pengambil keputusan agar memiskinkan mereka dan uang diambil oleh negara dan bisa diberikan ke UMKM kan? 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Halo teman-teman UMKM, senang banget loh gua datang ke Garut, bisa bertemu dengan seorang pelaku usaha UMKM, Pak Yusuf, di Garut, pelaku usaha khusus di bidang perkulitan. Kenapa saya datang ke sini, jauh-jauh dari Jakarta, sebagai orang politik, saya kok merasa ada sebuah perasaan ketidakadilan yang mungkin juga ini dirasakan oleh semua pelaku usaha. Di satu sisi pelaku usaha membutuhkan modal yang begitu besar, di sisi yang lain penyelenggara negara atau pemerintah yang berada di pusat kekuasaan justru mereka mempermainkan uang-uang rakyat sementara UMKM begitu menderita. UMKM begitu banyak sumber daya manusia yang bisa ditampung, sementara ada segelintir orang menikmati uang rakyat, uang UMKM untuk kepentingan pribadi mereka. Makanya saya betul-betul merasa ada perasaan tidak adil, dan ketidakadilan ini harus kita suarakan. Dan saya datang untuk menemui Pak Yusuf sebagai pelaku usaha, ingin bertanya, Pak Yusuf. Iya Pak. Apa perasaan Pak Yusuf sebagai seorang pelaku UMKM melihat apa yang terjadi di Jakarta, heboh besar, skandal korupsi Pertamina sekian ratus triliun. Belum lagi yang ada terjadi belum lama ini di PT Timah, di pertambangan Timah. Belum lagi nikel, belum lagi semua bisnis besar. Apa perasaan Pak Yusuf sebagai pelaku usaha UMKM? Ya, saya memang merasa sedih sekali ya Bang Amos. Kenapa? Karena pada satu sisi Bapak Presiden kita menyuarakan tentang efisiensi. Tapi di sisi lain ternyata ada kebocoran ya, tindakan-tindakan seperti itu. Sehingga hati saya itu merasa benar-benar sedih sekali. Saya pendukung Prabowo, Pak. Wow. Iya, saya itu memang ketika Jangan-jangan Bapak pendukung Prabowo dari periode 1, 2, 3 itu terus Prabowo terus nih. Jadi ketika beliau menyuarakan tentang efisiensi, wah saya pikir negara ke depan akan bisa lebih berkembang dan mungkin bisa menyaingi negara-negara tetangga yang sudah jauh berkembang. Yang kedua, yang dirasakan oleh saya sebagai pengusaha, begitu sulitnya saya mendapatkan modal kerja, apalagi misalnya saya terkait dengan urusan perbankan yang sampai sekarang belum tuntas. Susah sekali mencari modal kerja, susah sekali mengembangkan usaha, tapi pada sisi lain begitu banyak uang, ternyata ada yang menyalahgunakan. Nah ini benar-benar sangat sedih. Itu dan bukan dikorupsi Pak, dirampok Pak. saya tidak tahu bahasanya seperti apa, cuma sangat menyedihkan ya Pak, kami pengusaha butuh uang, butuh modal, tapi sisi lain banyak uang yang memang disalahgunakan gitu Pak. Yeah. Kenapa misalnya uang sebesar itu diberikan kepada pelaku usaha supaya mereka bisa berkembang, bisa skill up ya Pak, daripada misalnya mementingkan kelompok tertentu saja. Itu Pak yang ingin saya sampaikan kepada unek-unek sebagai seorang ini ya. Iya. Rasanya kita sedih lihat Pak, gila uang begitu banyak. Sekarang saya tanya Pak, Bapak sebagai selaku pengusaha di bidang UMKM, iya, itu modal yang diperlukan berapa Pak? Ya kita mah sebetulnya dengan uang 1M pun bisa berjalan Pak. 1M Pak? Iya. Artinya kalau misalnya orang seperti Pak Yusuf ini 100 orang,
kan baru 100 M. 100 M. Iya Pak ya. Iya. Nah sementara ini yang mereka korupsi itu triliunan Pak. Iya, Gila banget Pak. Iya, Nah makanya jadi sedih ya Pak. sedih ya Pak. Iya. Ini teman-teman bayangin, satu orang Pak Yusuf, belum lagi Pak yang namanya mereka-mereka pelaku usaha kecil yang mungkin Di dengan bawah, modal iya. 10 juta. Iya. Itu mereka rasanya menangis Pak. Iya, Cuman kan tidak tahu mereka harus berbuat apa. Iya. Iya kan? Ya jadi kalau saya sih ya mengharapkan Bapak Presiden untuk segera menangani kasus ini dan berikan harapan kepada UMKM untuk berkembang. Seperti misalnya ada penghapusan kredit macet, tapi itu kan hanya sebatas di bawah 500 juta. Kalau ke depan itu ya di atas 500 juta pun misalnya 5M itu kalau memang kondisinya bisa diterima juga dihapuskan begitu Pak. Gitu. Nah, oke, kalau itu isunya lain Pak. Iya, Sekarang kita bicara bahwa apa yang menjadi tontonan kita hari ini Iya, iya. itu rakyat menangis, pelaku usaha apalagi Pak. Iya, Ya, jika dibandingkan dengan betapa sulitnya mencari modal, sementara orang berfoya-foya dengan uang yang begitu besar. Jadi Pak Prabowo, ini saya sedang berdiskusi, mendengarkan aspirasi dari seorang pelaku usaha dan mungkin semoga ini sampai kepada Pak Prabowo atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada Pak Prabowo? Ya kalau saya dari sisi pengusaha tentu ingin iklim usaha yang saya hadapi itu betul-betul kondusif ya. Artinya misalnya akses untuk mendapatkan modal begitu mudah. Kemudian juga dengan tingkat suku bunga yang tidak memberatkan. Kemudian juga akses pasar yang mungkin pemerintah bantu dengan berbagai macam program dan lain sebagainya lah. Intinya dengan pemerintahan Bapak Prabowo ini kita mengharapkan ada perbaikan iklim usaha khususnya untuk UMKM ya. Nah, ini pertanyaannya Pak, gini. Kalau misalnya nih Pak, para koruptor, para rampok-rampok uang negara itu ternyata tidak sampai menyentuh para aktor intelektual dari dari kejahatan keuangan negara itu Pak. Sebagai pelaku usaha, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada Pak Prabowo? Karena saya mendengar dari beberapa pelaku usaha, mereka menyampaikan begini. Ini kalau sampai Pak Prabowo tidak menuntaskan orang-orang ini, hanya diselesaikan dengan level bawah Pak, maka janji-janji politik Pak Prabowo atau pidato-pidato Pak Prabowo itu nanti akan turun tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo. Pendapat itu apa komentar Pak Yusuf? Ya yang namanya pendapat tetap harus kita hormati ya Pak. Karena pendapat itu kan berbeda-beda. Dari sisi orang seperti itu, memang itu sebuah fakta kita hormati. Walaupun memang misalnya pendapat saya sendiri tentu berbeda. Satu, kalau saya kan tidak bisa membuat keputusan sebelum ada data-data yang valid ya. Kemudian juga harapan-harapan kepada presiden itu ya tentu kalaupun ada masalah-masalah seperti begitu segera tuntaskan dan kembali untuk memperhatikan UMKM sesuai dengan janji kampanye Bapak Prabowo waktu itu. Jadi UMKM ini memang banyak dinilai kurang kompetitif. Nah, bagaimana caranya peran pemerintah supaya UMKM yang kita miliki ini memang betul-betul punya daya saing, Pak? Misalnya tentang cara untuk meningkatkan kualitas produk UMKM, cara untuk mengakses pasar yang lebih kompetitif bagi UMKM. Itu memang harus ada gebrakan-gebrakan yang konkret ya supaya UMKM itu bisa merasakan. Tidak seperti sekarang UMKM benar-benar sulit, UMKM merasa kurang memiliki percaya diri untuk bersaing dengan negara-negara luar. Contoh saya Pak, saya ini kan tukang kulit ya Pak. Harga kulit kalau kita hitung berdasarkan akuntansi udah nggak masuk akal Pak. Tetapi kenapa sekarang justru kulit-kulit India, kulit-kulit dari Pakistan masuk ke negara kita dengan harga yang jauh lebih murah.
Wow. Saya nggak tahu kenapa misalnya pemerintah juga tidak pernah melakukan analisa terhadap harga yang begitu sangat memukul pengusaha lokal gitu Pak. Satu tentang harga kulit ya. Yang kedua juga tentang produk-produk turunan kulit Pak. Dulu di sini industri kerajinan untuk bahan kerupuk kulit bisa menikmati dengan keuntungan yang memang ideal. Sekarang ketika impor kulit yang memang berasal dari negara-negara yang sebetulnya tingkat kehalalnya itu kita pertanyakan, masuk ke sini harganya murah, matilah pengusaha lokal. Nah, kasus-kasus seperti ini saya ingin meminta proteksi dari Bapak Presiden untuk segera menangani, jangan sampai misalnya perusahaan-perusahaan besar melakukan impor barang-barang seperti begitu, begitu mudah masuk. Itu Pak, jadi sekarang saya sendiri sudah melakukan penghentian kegiatan usaha hampir 60% Pak, karena kita nggak kompetitif dalam bidang harga. Kalau kita hitung itu memang nggak masuk akal lah, harganya sekian, kok misalnya kita dengan bahan baku saja itu hampir sama gitu, itu produk Ini India Pak. kayaknya ini Pak Zulkifli Hasan harus tahu nih cerita ini Pak. Oh Dan iya, Menteri Perdagangan. Apa yang Bapak mau sampaikan melalui diskusi ini kepada Pak Jul? Biar nanti semoga sampai ke Pak iya, iya. Zulkifli Hasan. Ya, yang saya harapkan ya khususnya untuk importasi barang-barang kulit jadi dari beberapa negara yang memang harganya itu tidak masuk akal, itu segera dievaluasi. Bila perlu misalnya dikenakan pajak yang sangat tinggi gitu Pak. Ini Pak coba Bapak bayangkan, HPP kulit untuk bahan sarung tangan, misalnya dari jenis pelet aja Pak, pelet itu kan warna putih, itu hampir 1,6 ya Pak HPP. 1,6 ini 1,6 juta. USD, iya. Oh, 1,6. 1 feet Oke. 1,6 USD itu HPP. Sedangkan produk kulit India Pak dijual di sini cuma 1,2, bayangkan Pak. Berarti kan logikanya ya tentu barang kita itu tidak akan pernah dipertimbangkan oleh buyer. Karena menurut mereka mahal, sementara India kan cuma 1,2, 1,1 atau di bawah $1 Pak. Jadi kita semua mati. Nah, kasus-kasus seperti ini harusnya segera dievaluasi. Kenapa barang-barang dari India, dari Pakistan begitu mudah masuk dengan harga yang memang betul-betul sangat-sangat menjatuhkan. Nah, pertanyaannya begini, kenapa dia lebih murah dan kenapa di sini mahal? Ya, sementara waktu mungkin kita berpikir dia punya bahan baku yang cukup banyak. Sehingga untuk menghilangkan bahan baku itu atau untuk memanfaatkan bahan baku itu dia jual walaupun dengan harga murah Pak. Ya, artinya UMKM kita tidak efisien, Pak. Saya pikir Pak UMKM kita itu sudah efisien Pak. Jadi mereka itu sebetulnya menjual dengan harga yang betul-betul di bawah harga rasional. Kenapa saya katakan demikian? Kalau misalnya Di ada, bawah harga rasional itu gimana? iya, Maksudnya kalau gimana? misalnya kan gini, tadi saya ambil salah satu kasus harga satu pelet itu HPP-nya 1,6 USD. Itu saya pikir bisa berlaku untuk internasional ya. Sedangkan mereka jual di bawah itu Pak. Hmm. Nah itu Pak, jadi dengan alasan satu mereka punya chemical sendiri, yang kedua bahan bakunya memang lebih murah ya, yang ketiganya memang ada bantuan dari pemerintah setempat, misalnya pajaknya untuk Oke. ekspor bebas Oke. gitu. Itu kemungkinan ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah import barang ini, kulit ini, Iya. itu ada kuota atau tidak, Pak? Nah itu Pak, kan kuota impor kulit itu ya khususnya bagi pengusaha dalam negeri itu tergantung negara PMK atau tidak PMK gitu Pak. Jadi apakah negara tersebut berpotensi memiliki penyakit kuku dan mulut atau tidak. Nah itu jadi kuota Pak. Kalau misalnya ternyata negara tersebut kena PMK, kita nggak boleh. Kita nggak boleh impor. Oh, ini permainan dagang rupanya ya. Nah saya kurang tahu Pak, yang pasti seperti begitu Pak. Padahal kita sendiri kan kemarin beberapa tahun yang lalu kena PMK juga Apakah Pak. itu bebas kita mengimpor atau hanya diberikan kepada orang-orang tertentu? Kalau impor tentu bebas, cuma masalahnya impor kita itu terbatas hanya dari beberapa negara yang bebas PMK Pak.
Gitu. Oke, Pak Jul, ini menarik juga nih apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Iya. Dan yang menjadi harapan kita sebagai Bapak sebagai pelaku usaha tentunya agar para koruptor itu diperjuangkan oleh para pengambil keputusan agar memiskinkan mereka dan uang diambil oleh negara dan bisa diberikan ke UMKM kan? Wah, itu mah ideal, Pak. Ideal, Pak. Coba kalau dari suara saya sendiri, saya mungkin harus dengan rela ikhlas mendoakan para koruptor itu tobat gitu. Kenapa? Karena kasihan kan nasib rakyat kita, nasib UMKM Bapak kita. udah kayak Pak Prabowo aja, Pak. Pak Prabowo itu sama, Pak. Saudara-saudara, tunggu. Saya berikan waktu untuk bertobat. Pak Yusuf juga sama satu aliran dengan Pak Prabowo ini. Jadi yang bisa kita lakukan ya seperti begitu kan Pak. Kita tidak punya apa-apa termasuk kekuasaan. Jadi kita itu hanya mendoakan sajalah supaya mereka itu segera bertobat. Karena apa? Pintu tobat itu sangat terbuka Pak. Artinya Bapak mau katakan begini, kalau UMKM menghadapi para koruptor itu cuma bisa berdoa. Ya, seperti Sementara itu. Pak Prabowo jangan berdoa Pak, bertindak. Nah beda lagi kan. Beda lagi kan, beliau punya kekuasaan. Iya kan, jadi Pak Prabowo tidak hanya cukup berdoa tapi juga harus bertindak dan memiskinkan mereka. Iya. Langkah Pak Prabowo itu ditunggu oleh UMKM untuk bisa mensejahterakan teman-teman UMKM. Iya betul Pak, itu memang harapan kita sebagai pelaku usaha. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi itu tolong dong segera diantisipasi supaya industri dalam negeri itu bisa berkembang dan tumbuh. Jadi jangan pagar laut jangan berhenti. Kemudian korupsi Pertamina jangan berhenti. Pokoknya seluruh kejahatan keuangan yang dilakukan oleh elit itu segera diselesaikan dan uangnya diserahkan kepada UMKM ya Pak. Nah ideal Pak, itu harapan kita semua. Kenapa? Karena kita memang jujur ingin mengembangkan usaha Pak. Kita ingin kalau misalnya berpandangan secara agama menjalankan sunnah Rasul. Jadi kalau misalnya usaha tanpa modal itu perkembangannya ya terbatas Pak. Kita punya cita-cita ingin besar Pak. Ya, jadi teman-teman UMKM ini Pak sudah diwakili perasaannya oleh Pak Yusuf nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Aduh ya terima kasih Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan sama-sama. ada manfaat kita ketemu hari ini dan segera segera konten-konten kita ini atau informasi yang kita sedang bicarakan ini sampai kepada mereka-mereka yang semestinya bisa mengambil keputusan. Amin, amin Pak. Amin. Oke Pak Yusuf, thank you Pak Yusuf. Ya sama-sama Pak. Ya Pak. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.